Shalom jemaat yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus. Kita bertemu kembali di dalam ibadah doa Sabtu pada pagi hari ini. Mari bersama-sama kita mengawali ibadah ini dengan menaikkan sebuah lagu dari KPPK nomor 300. Indahlah ikatan dalam kasih-Nya. Terima kasih ya Tuhan, karena kasih Tuhan yang sempurna itu boleh kami alami dalam hidup kami hari lepas hari. Dan kami juga bersyukur karena pada hari ini kami boleh bersama-sama, berdoa bersama, mendengarkan firman Tuhan. Itu juga sebagai bukti kasih Tuhan, penyertaan Tuhan senantiasa nyata dalam hidup kami. Tuhan, sebentar kami akan merenungkan kebenaran firman-Mu, supaya Tuhan yang boleh tolong kami, Tuhan sertai kami. Sehingga firman itu boleh menjadi firman yang hidup di dalam kehidupan kami, dan kami boleh hidup. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Ada sebuah desa kecil di Inggris yang bernama Winesgate. Desa kecil ini adalah desa yang penduduknya semuanya pada waktu itu tahun 1700-an tidak berpendidikan. Mereka adalah orang-orang yang hidup di dalam kemiskinan. Pekerjaan mereka rata-rata petani dan peternak. Mereka karena tidak memiliki pendidikan, maka mereka tentu saja tidak memiliki tata krama yang baik. Mereka adalah orang-orang yang keras, orang-orang yang sangar, orang-orang yang karakternya susah sekali untuk dibentuk. Dan desa ini rupanya tidak pernah mendapatkan perhatian dari gereja yang ada di sekitar desa itu. Sampai akhirnya pada tahun 1765 ada seorang hamba Tuhan yang bernama John Fawcett. Dia bersama keluarganya datang ke desa Winesgate ini. Kemudian dia melayani di sana. Cukup lama dia melayani di sana. Selama dia melayani akhirnya bisa ada jemaat yang terbentuk. Mereka yang tadinya tidak mengenal Tuhan, orang-orang desa yang masih mengikuti agama-agama yang primitif, agama-agama turunan dari nenek moyang mereka, kemudian satu persatu mengalami jamahan Tuhan melalui pelayanan John Fawcett. John Fawcett ketika melayani di sana, dia mengunjungi rumah demi rumah, dia memberitakan Injil.
Dia membawa orang untuk percaya kepada Tuhan. Sehingga dari sanalah akhirnya terbentuk sebuah jemaat. Karena ini adalah desa yang sangat miskin, maka John Fawcett dan keluarganya pun tidak hidup di dalam kondisi yang boleh dikatakan serba berkecukupan. Mereka justru hidup di dalam kekurangan, apalagi mereka memiliki 4 anak. Dan donasi-donasi yang diberikan kepada mereka pun seringkali tidak mencukupi. Atau kalau toh mencukupi benar-benar sangat mepet sekali. Nah, satu kali John Fawcett ini menerima sebuah tawaran pelayanan di kota London. Satu kota yang sudah pasti kehidupan perekonomiannya jauh lebih baik. Dan kalau John Fawcett bersama keluarganya pindah ke London, maka tentu dia akan memiliki standar kehidupan yang juga lebih baik. Tidak mudah bagi John Fawcett untuk menggumulkan akan hal ini. Di satu sisi dia sangat mengasihi jemaat di Winesgate. Meskipun mereka orang-orang yang sangat sederhana, tapi setelah sekian lama melayani, John Fawcett menyaksikan bagaimana mereka bertumbuh di dalam pengenalan akan Tuhan. Dia merasa nggak tega untuk meninggalkan jemaat itu. Tetapi di sisi lain dia juga didesak oleh kebutuhan keluarganya. Anak-anaknya tidak bisa mengenyam pendidikan yang baik. Karena di desa itu memang tidak ada sekolah yang memadai untuk anak-anaknya Fawcett. Singkat cerita, Fawcett memutuskan untuk menerima pelayanan di London. Dan dengan berat hati dia menyampaikan kepada jemaat di Winesgate bahwa dia akan pindah ke London. Tentu saja jemaat menjadi sedih. Mereka akan kehilangan seorang hamba Tuhan, seorang gembala mereka yang begitu peduli kepada mereka. Dan sekarang gembala yang baik ini akan pergi meninggalkan mereka. Dan hari perpisahan itu tiba. Semua barang sudah dipak, sudah dinaikkan ke kereta. Pada zaman itu masih menggunakan kereta kuda. Kemudian mereka sudah siap untuk berangkat. Lalu ketika mereka mau berangkat, istrinya John mengatakan bahwa dia nggak tahan. Dia rasanya nggak bisa pergi meninggalkan jemaat itu. Lalu John juga mengatakan bahwa aku pun juga nggak bisa sebenarnya meninggalkan mereka. Akhirnya mereka mengurungkan niat untuk pergi ke London. Dan mereka stay di Winesgate, mereka tinggal di Winesgate sampai sekitar 54 tahun kemudian. Lalu selama mereka tinggal di sana, siapa yang sangka Tuhan menuntun John Fawcett bersama dengan keluarganya, dia bisa mendirikan sekolah di sana. Anak-anak bisa bersekolah dengan baik. Dan desa ini menjadi sebuah desa yang maju. Nah, di dalam situasi yang demikian, di dalam pengalaman seperti itu, maka John Fawcett akhirnya menggubah sebuah puisi yang kemudian menjadi lagu yang tadi kita nyanyikan. Indahlah ikatan di dalam kasihnya. John Fawcett adalah orang yang sudah mengalami kasih Tuhan di dalam kehidupannya. Dia dulu orang yang tidak mengenal Tuhan, lalu satu kali dia mendengarkan George Whitefield berkhotbah. Lalu dia akhirnya percaya kepada Tuhan, lalu dia menyerahkan diri menjadi hamba Tuhan. Dia sudah mengalami kasih Tuhan yang begitu luar biasa di dalam kehidupannya. Dia yang adalah seorang yatim piatu sejak berusia 12 tahun, menjalani kehidupan yang sangat keras. Lalu ada kasih Tuhan yang menjamah hidupnya. Dia sangat merasakan kasih itu. Dan dia sangat mensyukuri kasih Tuhan yang dia alami. Dia menghargai kasih Tuhan. Dan akhirnya dia menyerahkan diri menjadi seorang hamba Tuhan. Dan seperti yang tadi kita dengarkan di dalam cerita tadi, dia melayani di Winesgate, sebuah desa yang sangat sederhana. Sampai akhirnya desa itu menjadi desa yang lebih baik. Nah, jemaat yang dikasihi Tuhan, saya mau mengajak kita bersama-sama melihat firman Tuhan dari Kolose 3 ayat 12. Dikatakan demikian. Karena itu, sebagai orang-orang pilihan Allah yang dikuduskan dan dikasihinya, kenakanlah belas kasihan, kemurahan, kerendahan hati, kelemah lembutan, dan kesabaran.
Dari ayat ini kita melihat ada status yang Tuhan berikan kepada orang percaya, yaitu orang pilihan Allah. Dari sekian banyak orang yang hidup di dalam dosa, dari sekian banyak manusia yang hidup sedang menuju pada kebinasaan, apa spesialnya kita sampai Tuhan memilih kita untuk menyelamatkan kita? Tentu gak ada spesial-spesialnya, gak ada hal yang baik di dalam diri kita. Kita dipilih oleh Tuhan semata-mata karena kebaikan Tuhan. Karena kemurahan Tuhan. Kita dipilih oleh Tuhan, kita diselamatkan, kita dikuduskan, kita dikasihi oleh Tuhan. Kita mengalami cinta kasih Tuhan yang begitu luar biasa. Sebagaimana tadi John Fawcett, ketika dia dijamah oleh Tuhan, dia merasakan kasih yang luar biasa itu. Lalu sebagai orang yang sudah mengalami kasih Tuhan itu, apa yang menjadi tanggung jawab kita? Di ayat tadi dikatakan, kenakanlah, ya, kenakanlah belas kasihan, kemurahan, kerendahan hati, kelemah lembutan dan kesabaran. Kita melihat di sini ada tanggung jawab manusia baru, manusia yang sudah hidup di dalam Tuhan, yaitu mengenakan karakter-karakter Kristus. Saya akan mengajak kita melihat dua karakter pada hari ini. Yang pertama adalah belas kasihan. Belas kasihan ini kalau di dalam bahasa aslinya menggunakan dua kata. Kata yang pertama itu splanknon, yang artinya bawel. Bawel itu bagian perut, ya, sampai yang paling perut yang paling bawah gitu ya, paling dasar. Atau kalau di dalam bahasa figuratif ini mau menggambarkan core dari manusia, inti dari manusia, bagian terdalam dari manusia. Kemudian kata kedua itu adalah oiktirmos, yang artinya mercy, kasih karunia, ya, belas kasihan tadi. Yang kalau kedua kata ini digabungkan itu berarti heartfelt compassion, artinya satu perasaan kasih yang timbul dari kedalaman hati seseorang. Ya, dalam bahasa Indonesia di sini menggunakan kata belas kasihan. Jadi di sini bukan sekedar kita ketika kita misalnya lihat orang, kesian ya dia, udah cuma segitu aja, enggak. Tetapi belas kasihan di sini adalah satu perasaan yang sampai begitu dalam, seolah-olah itu mengobok-obok diri kita, menggelisahkan kita. Sampai membuat kita harus bertindak, melakukan sesuatu untuk menolong orang yang kita kasihani itu. Nah, di dalam perjanjian lama, kita melihat bahwa Tuhan yang kita sembah itu adalah Tuhan yang penuh dengan belas kasihan. Di Keluaran 34 ayat 6 dikatakan, Tuhan Allah penyayang dan pengasih, panjang sabar, berlimpah kasihnya dan setianya. Lalu di 2 Tawarikh 30 ayat 9 dikatakan, Tuhan Allahmu pengasih dan penyayang. Lalu di dalam perjanjian baru, satu ayat yang sudah sangat terkenal sekali dan mungkin kita sudah menghafalnya, di Matius 9 ayat 36 dikatakan di situ bahwa melihat orang banyak itu hati Yesus tergerak oleh belas kasihan. Kita melihat bahwa Allah kita adalah Allah yang penuh belas kasihan, mengasihi umatnya. Lalu karakter yang kedua yang saya mau ajak kita lihat adalah kemurahan. Kemurahan yang kalau di dalam bahasa Yunani menggunakan Christotes, yang artinya kebaikan. Generosity. Apa ya? Generosity itu kebaikan, keikhlasan di dalam menolong seseorang. Ya. Tanpa pamrih, tanpa mengharapkan imbalan. Kalau di dalam perjanjian lama kita melihat bahwa Allah kita itu adalah Allah yang penuh kemurahan. Allah yang senantiasa siap untuk menolong umatnya. Dan Allah yang senantiasa siap untuk mengampuni umatnya. Di Mazmur 25 ayat 7 dikatakan, dosa-dosaku pada waktu muda dan pelanggaran-pelanggaranku janganlah kau ingat. Tetapi ingatlah kepadaku sesuai dengan kasih setiamu. Oleh karena kebaikanmu ya Tuhan. Ya. Kemudian Mazmur 31 ayat 20 dikatakan,
alangkah limpahnya kebaikanmu. Lalu Lukas 6 ayat 35 dikatakan demikian. Ini Tuhan Yesus yang berkata, tetapi kamu kasihilah musuhmu dan berbuatlah baik kepada mereka dan pinjamkan dengan tidak mengharapkan balasan. Maka upahmu akan besar dan kamu akan menjadi anak-anak Allah yang maha tinggi. Sebab ia, perhatikan ini, sebab ia baik terhadap orang-orang yang tidak tahu berterima kasih dan terhadap orang-orang jahat. Kita melihat Allah kita adalah Allah yang murah hati, Allah yang penuh dengan kebaikan. Di dalam kebaikannya dia mau menolong dan mengampuni umatnya. Lalu apa implikasinya bagi setiap kita? Kita sebagai anak-anak Tuhan yang sudah ditebus oleh Tuhan, yang sudah dikuduskan, yang sudah dikasihi oleh Tuhan. Maka sudah seharusnya kita menunjukkan karakter Kristus di dalam hidup kita. Kita menjadi anak-anak Tuhan yang menyatakan belas kasihan kita. Ketika kita menyatakan belas kasihan, kita tidak sedang memandang rendah seseorang. Tetapi ketika kita berbelas kasih, kita sesungguhnya sedang merasa gelisah. Kasihan orang itu. Saya harus melakukan sesuatu terhadap orang itu. Bersimpati, turut merasakan penderitaan orang tersebut. Lalu sudah seharusnya kita juga menjadi orang yang bermurah hati. Orang yang generous, orang yang tulus ikhlas. Yang ketika kita membantu, kita tidak mengharapkan orang itu membalas kebaikan kita. Bahkan keikhlasan itu tidak hanya sekedar dalam memberikan bantuan. Termasuk di sini di dalam hal mengampuni. Gak mudah Bapak Ibu ketika kita harus bermurah hati kepada orang yang membenci kita. Itu membutuhkan satu keikhlasan, membutuhkan satu kerendahan hati untuk kita melakukan hal itu. Nah, beberapa waktu lalu di gereja kita ada sharing dari rekan-rekan kita yang ada di Sumba, di GKS Jemaat Waingapu. Mereka sudah menerima bantuan yang kita berikan, dan ketika kami mendengarkan sharing mereka, kami terkaget-kaget. Ternyata kondisi di sana itu begitu parahnya. Jemaat di GKS Waingapu, ya mereka mengalami ada yang rumahnya tertimpa pohon, gereja mereka juga rusak, plafonnya itu berantakan karena diterjang oleh badai seroja itu. Tetapi di tengah kondisi mereka yang mengalami kesulitan, mereka dipakai oleh Tuhan untuk mereka juga menolong saudara-saudara yang lainnya yang hidupnya jauh lebih sulit daripada mereka. Mereka mengatakan bahwa Sumba yang tadinya kaya dengan hasil bumi, termasuk bunga pepaya ya di sana, sekarang sudah nggak ada lagi semuanya. Ladang sudah habis semua, diterjang banjir, diterjang badai, semuanya sudah habis. Sehingga untuk kebutuhan makanan pun itu menjadi hal yang sangat susah untuk dicari. Nah Bapak Ibu Saudara yang terkasih di dalam Tuhan, ketika mendengarkan sharing itu, saya berpikir, aduh Tuhan, apalagi yang bisa kita lakukan untuk mereka? Apalagi dengan pandemi ini. Ternyata dengan situasi yang demikian, semuanya serba kacau, semua sanitasi menjadi buruk. COVID pun di sana menjadi meningkat. Jumlah kematian karena COVID juga bertambah. Satu hal yang saya lihat dari rekan-rekan kita di GKS Waingapu, di tengah kesulitan yang mereka alami, mereka tetap menyatakan belas kasihan mereka kepada orang-orang yang kesulitan. Mereka menunjukkan kebaikan mereka kepada orang-orang yang jauh mengalami kesulitan. Mereka berbagi makanan. Mereka memasak, buka dapur umum, mereka masak sekitar 300 nasi bungkus, dibagikan. Dan sampai saat ini pun mereka masih terus memikirkan dan bertindak untuk menolong orang-orang yang masih mengalami kesusahan itu. Nah Bapak Ibu Saudara yang terkasih di dalam Tuhan,
Dengan cara inilah kita belajar untuk menghidupi karakter Kristus dalam hidup kita. Dengan cara inilah kita belajar untuk menjadi saksi Kristus. Dunia melihat siapa itu anak-anak Tuhan. Bagaimana kehidupan anak-anak Tuhan. Tidak mudah Bapak Ibu Saudara. Apalagi ketika kita harus belajar mengasihi orang yang membenci kita. Orang yang memusuhi kita. Kita belajar untuk mengampuni. Ketika dia mengalami kesusahan dan membutuhkan bantuan. Kita harus belajar juga untuk membantu dia di dalam segala keadaannya. Yang kalau secara manusia kita berpikirnya mungkin, ya sudah seharusnya kamu susah. Kamu yang bikin orang susah. Sekarang kamu susah, rasain lu. Mungkin itu yang kita pikirkan. Tetapi sebagai orang-orang yang sudah mengalami kasih Kristus, orang-orang yang sudah mengalami belas kasihan Tuhan, kemurahan Tuhan, kita tidak lagi seharusnya berpikir seperti itu. Orang yang membenci kita di saat dia membutuhkan pertolongan, itulah waktunya kita menyatakan kasih Tuhan. Dari perenungan ini saya mau mengajak kita semua bersama-sama, yuk kita bersandar kepada Tuhan. Dengan kekuatan kita sebagai manusia kita nggak akan sanggup. Tetapi sebagai manusia baru yang sudah ditebus oleh Tuhan. Ketika kita mau taat, yakin dan percayalah bahwa Tuhan akan menolong kita. Kita tidak tahu pandemi ini akan berlangsung sampai kapan. Tetapi biarlah masa-masa sulit ini yang semua orang merasakan kesulitan. Ayo kita bersama-sama bahu-membahu untuk saling tolong-menolong satu dengan yang lain. Mari manfaatkan momen bulan kasih di bulan Mei ini sebagai momen untuk kita menyatakan kasih kita kepada sesama kita. Tentu saja tidak hanya di bulan ini, tetapi terus seterusnya di dalam kehidupan kita sebagai anak Tuhan. Mari nyatakan belas kasihan dan kemurahan hati kita kepada sesama kita. Dan biarlah melalui kemurahan hati kita, orang-orang boleh menyaksikan Allah yang murah hati, Allah yang penuh belas kasihan. Dan akhirnya orang pun bisa mengenal Tuhan. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan karena Engkau adalah Allah yang sudah berbelas kasih kepada kami. Allah yang sudah menyelamatkan kami. Tuhan, kami adalah orang-orang yang lemah. Seringkali kami merasa sulit untuk menyatakan kasih kami kepada orang-orang di sekitar kami karena kami merasa bahwa hidup kami juga sudah cukup sulit. Bagaimana mungkin kami bisa menolong orang lain? Terlebih lagi ketika kami harus mengasihi orang-orang yang memusuhi kami, orang-orang yang membenci kami. Ya Tuhan, biarlah di dalam kondisi yang sedemikian, kami justru mau belajar untuk taat kepada Tuhan, bersandar, berserah kepada Tuhan. Kami mau belajar mengasihi sesama kami sebagaimana Tuhan pun telah mengasihi kami dan mengasihi mereka juga. Kami rindu supaya gereja Tuhan boleh menjadi kesaksian yang nyata di tengah-tengah dunia yang dingin, dunia yang gelap ini ya Tuhan. Biarlah kehangatan kasih Kristus boleh senantiasa dinyatakan. Terima kasih Tuhan. Inilah doa kami dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Jemaat, ada pokok-pokok doa yang akan ditayangkan. Ambillah waktu untuk menaikkan doa-doa tersebut di hadapan Tuhan.
Terima kasih Tuhan untuk ibadah doa pada pagi hari ini. Berkenan kiranya Tuhan yang mendengarkan setiap seru doa yang telah kami naikkan. Kami akan menjalani aktivitas kami sepanjang hari ini. Mohon penyertaan Tuhan bagi kami sekalian. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Selamat pagi, Tuhan memberkati.